ibadah sekolah minggu sekarang kita bernyanyi lagu Mars kita ya, seperti biasa. Adik-adik semua yang ada di rumah ataupun yang ada di gereja harus bernyanyi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas anak-anak semua. Cari jiwa maju terus, berserah di tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita berdoa, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang menciptakan kami, Bapa yang terus memelihara hidup kami di dunia ini, Bapa yang telah mengutus putra tunggalmu untuk mati di atas kayu salib bagi kami. Kami sangat bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Dan khusus pagi hari ini, di hari Tuhan, kami bisa datang ke hadapan hadirat-Mu untuk beribadah. Ya Tuhan, kami mohon agar Tuhan berkati dan sertai ibadah kami supaya bisa berjalan dengan baik, supaya kami bisa mempermuliakan nama Tuhan saja. Ampuni dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita mau nyanyikan lagu berikutnya, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ya, jadi dari lagu ini kita diingatkan supaya ketika kita mengasihi teman-teman kita atau sesama kita ya, kita mengasihinya dengan kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas, kasih yang murni, tulus, maka kita juga mengasihi dengan seperti itu. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, aku harus mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Lagu yang sangat bagus. Kita lanjutkan pujian kita lagi. Nah, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Ya, pujian yang sangat bagus ya. Kalau kita nyanyikan dengan menghayatinya sangat menyentuh. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang tidak hanya mengajarkan untuk kita lakukan, tapi Dia lakukan terlebih dahulu, mencontohinya kepada kita terlebih dahulu ya. Jadi dari pujian ini kita diingatkan ya bahwa kita harus mengasihi lebih sungguh. Sekarang kalau kasih kita kepada sesama kita, misalnya kasih. Ya. Misalnya sekarang kita hanya mengasihinya 50%. Maka kita mengasihinya lebih lagi. Kita naikkan lagi ya. Lebih sungguh lagi. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kita bisa meniru atau mencontohi Tuhan Yesus. Kemudian apalagi? Selain mengasihi, kita juga diajarkan untuk melayani, ya, melayani Tuhan, melayani sesama kita. Dan ada lebih sungguhnya juga. Ya, jadi kita harus melakukan pelayanan harus lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi selama ini kita tak lakukan dengan maksimal, kita harus lakukan dengan lebih sungguh, lebih maksimal lagi. Mengampuni, nah ini dia. Inilah pekerjaan yang paling sulit ya yang kita lakukan, mengampuni ya, apalagi kalau orang itu menyakiti kita dan sangat membekas, sangat membuat kita susah mengampuni. Namun Tuhan yang menciptakan kita, Dia tahu sebetulnya kita bisa untuk mengampuni. Tuhan mengajari kita untuk mengampuni, dan Tuhan juga telah memberikan contoh kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mengampuni segala dosa kita tanpa tinggal satu pun. Ya, dosa-dosa kita yang dulu kita lakukan, sekarang bahkan nanti ya, bahkan setelah ini,
dan seterusnya ya. Tuhan mengampuninya. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Oke, kita mau nyanyikan lagu berikutnya, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah, kasih pasti memaafkan, pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya, kasih-Mu tiada batasnya. Ya, di lagu ini mengatakan kepada kita ya, mengapa kita bisa memaafkan? Karena ada kasih, ya. Karena kita mengasihi baru kita bisa memaafkan. Kita bisa murah hati karena kita ada kasih. Jadi di sini lagu ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan mengajari kita untuk saling mengasihi. Jadi kita mungkin selama ini kurang saling mengasihi, maka kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk bisa saling mengasihi. Ajari kita untuk bisa saling mengasihi. Ya, kita bersyukur untuk pujian ini. Nah, kenapa lagu-lagu hari ini bertemakan mengasihi, mengampuni? Karena nanti kita akan belajar firman Tuhan mengenai mengampuni ya. Langsung ada anak baru. Mari saya. Oke, ya, jadi kita bersyukur untuk puji-pujian ini kiranya menyentuh kita. Nah, kita akan memberikan persembahan. Ya, langsung minta kesediaan Nia ya, sayang ya, untuk menjalankan persembahan. Kita nyanyikan lagu Hadiah Terindah ya. Nah, lagu ini juga sangat bagus yang mengajari kita bahwa hadiah terindah kita adalah Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan itulah hadiah terindah kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih aku ucapkan. Engkau telah lahir di dunia, sehingga ku mengenalmu. Tuhan Yesus, terima kasih aku ucapkan. Mau hapus dosa manusia, hingga hatiku damai.
waktu kau lahir dalam hatiku dan hapuskan dosaku. Ku sambut Engkau, Yesus. Sambut Engkau, Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan yang dikumpulkan, agar persembahan ini berguna untuk pelayanan di gereja Gapi Batam, khususnya di sekolah minggu. Kiranya Tuhan, tolonglah kami untuk bisa mengatur, mengelolanya dengan baik. Kami juga memohon kepada Tuhan untuk terus memberkati kedua orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, dan terus berikan kesehatan yang baik kepada mereka. Ampuni dosa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekarang kita mau dengarkan ayat hafalan. Nah, kita mau baca ya. Baca dulu 2 kali, setelah itu ingat, waktu membaca berusaha untuk ingat. Membaca 2 kali, setelah itu kita akan hapus warna hijau ya. Sampai selesai. Sampai kita ingat. Dan kalau mau 1 orang mewakili dari Zoom dan juga 1 orang mewakili dari gereja. Lalu serius ya. Jadi harus. Ya. Setelah ayat hafalan itu ya. Oke, kita mau hafal ayat hafalan sebentar. Kita baca bersama-sama dulu yuk. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, kita baca sekali lagi. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke ya, langsung kasih waktu sedikit ya, karena biasanya kalau dengan langsung hapus ada yang tak hafal ya. Nih, langsung kasih waktu sedikit 2 menit. 2 menit untuk hafal ya. Oke, sudah ya. Kita hapus warna hijau. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Oke, kita hafal ya. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, berikutnya. Dialah yang menjadikan kita. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke ya, dan punya Dialah kita. Mazmur, ulang. Langsung hitung dulu ya. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita
umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, berikutnya panjang ya, agak panjang. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, kita hilangkan semua ya. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, sekarang kita hafal sekali lagi ya, supaya lebih lancar. Setelah itu langsung mau tes ya. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita dan umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, sekarang langsung mau tes ya. Yang ada di rumah dulu ya. Langsung mau tunjuk Frans. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, benar ya. Sekarang yang ada di gereja, nah, langsung mau tunjuk Darren, bisa saya? Ya, silahkan coba. Yang menjadikan dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Oke, Mazmur 100 ayat 3. Oke, coba siapa yang mau lebih hafal lagi di sini? Oh, Johanna, sayang. Coba. Lebih keras. Ini telinga langsung tiba-tiba ada kayak angin di dalam, jadi harus lebih keras. Dia ada ngomong ya? Oke. Dia. Oke, Matius kayaknya. Matius paling bisa sudah, paling besar. Ayo silakan Matius. Dialah umatnya dan oke. Ya, kita bersyukur untuk hafalan ini. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada teman baru. Tadi lo saya kira ini karena apa ya, kabur. Kirain dia juga anak baru gitu, pada Indonesia. Oke, ada teman baru, silahkan maju ke depan. Sayang, langsung tak jelas. Sini. Oke, sini sayang. Maju lagi. Lagi. Siapa namanya? Aaron Alexis. Aaron Alexis. Dengar kalian dengar? Aaron Alexis. Aaron Alexis.
Aaron Alexius. Oke, semua udah dengar ya namanya ya. Ada yang kenal? Ya, sekolah di mana sayang? Mondial. Oh, sekolahnya di Mondial. Ya, mungkin Luis kenal ya. Tapi kelas berapa sayang? 2. Kelas 2. Dia malu-malu ya, tak mau lihat. Ya, ya kita mau sambut ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat datang di sekolah minggu. Minggu depan datang lagi ya. Gimana? Datang lagi? Iya. 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 Nah, jadi kita bersyukur ya Tuhan memakai Derens untuk membawa dia ke sekolah minggu ya. Ya, kiranya Eren bisa ikut terus ya sayangnya sampai besar, sampai selama-lamanya ya. Oke, yuk. Makasih sayang. Oh, ada hadiah udah. Sini sayang, ada hadiah. Ya, kita minta Ibu Rukia, Ibu Rukia untuk kasih hadiah. Darren juga ya yang bawa ya. Sini. Silakan duduk. Nah, kalian bisa contohi Derens ya. Ada teman kamu yang tiap hari main sama kamu, udah akrab aja. Oke? Oke, kita bersyukur. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Oke, pengumuman ya, ibadah sekolah minggu secara Pengumuman ibadah sekolah minggu secara tatap muka sudah dimulai. Sudah dimulai dan tetap diadakan via Zoom jam 8 sampai jam 9 ya, kadang-kadang lebih sedikit. Nah, saat kedua anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Kelas kecil jam 8 sampai 8.20, kelas besar jam 8 sampai 8.30 sampai jam 9. Ayo, mari kita semua ikut bersaat teduh, boleh ajak teman ya. Program sekolah minggu Bible Quiz bertema Paskah diadakan siang ini via Zoom jam 3 sampai 3.30 sore. Semua anak-anak diundang untuk ikut dan mengajak teman-teman juga ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lausemeritus. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Kita bersyukur ya telah memuji Tuhan dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ikuti lause ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan membawa kami ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kami juga bersyukur kami sudah memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa duduk tenang, penuh konsentrasi, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami bisa mengerti, menerima, dan melakukan firman Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, kita akan melihat dulu ya judul daripada
cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Tunggu lalu saya sharingkan dulu. Oke, nah, judul cerita firman Tuhan di pagi hari ini yaitu kita berdoa memohon pengampunan. Oke, kita bisa baca bersama-sama ya, baik adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Khususnya di gereja ya, kita bisa baca bersama-sama, buka suara. 1, 2, 3. Kita berdoa memohon pengampunan. Oke, dari mana terambil? Nah, dari Kisah Para Rasul, pasal 6 sampai pasal ke-7. Oke, nah Kisah Para Rasul, pasal 6 sampai pasal yang ke-7. Nah, kita sudah baca ya firman Tuhan ini di saat teduh. Tetapi nanti setelah sekolah minggu, langsung mau adik-adik yang ada di rumah maupun di gereja pulang. Dan ambil Alkitabnya, buka kembali di Kisah Para Rasul, pasal 6 sampai pasal 7 dan baca kembali. Oke, nah kita akan melihat fokus pelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama, yaitu menyembah Allah dengan bersyukur kepadanya karena telah mengampuni kita. Yang kedua, berdoa agar Allah menolong kita untuk mengampuni orang lain. Oke, ini fokus yang mau kita capai melalui cerita pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau main game dulu ya. Mau main games. Mau melihat apakah kalian masih ingat tentang pelajaran-pelajaran di minggu-minggu yang lalu. Oke, semua siap? Oke, kita akan melihat yang pertama. Bagian manakah dari doa Bapa kami yang memberitahu kita kepada siapa kita harus berdoa? Pada Allah. Tepatnya kepada Bapa kami yang di sorga. Nah, ini bagian doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga. Oke? Yang kedua, bagian manakah dari doa Bapa kami yang memberitahu kita untuk memuliakan namanya? Beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan cerita dari Lause Dedi kalau nggak salah ya. Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat ya. Yang di rumah ada yang ingat? Ada ya. Jadi kuduskanlah namamu. Ingat ya, ini doa Bapa kami. Ya, jadi harus ingat ketika kita belajar, kita harus ingat. Jadi yang pertama tadi Bapa kami yang di sorga, lalu yang kedua dikuduskanlah namamu. Oke, yang selanjutnya. Bagian manakah dari doa Bapa kami yang memberitahu kita untuk berdoa agar Allah membawa orang-orang untuk percaya dan taat pada Injil? Ada yang tahu? Datanglah ke kerajaanmu. Benar ya? Datanglah kerajaanmu. Good. Oke, selanjutnya. Nah, bagian manakah dari doa Bapa kami yang memberitahu kita untuk meminta Allah untuk menjadikan kita rela melayaninya dengan senang hati seperti para malaikat? Ada yang tahu? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Oke. Selanjutnya. Nah, bagian manakah dari doa Bapa kami yang memberitahu kita untuk meminta Allah untuk menyediakan apa yang kita butuhkan?
Kita ada mendengar cerita kan beberapa minggu yang lalu. Meminta Allah untuk menyediakan segala yang kita perlukan. Nah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, nah sekarang kita melanjutkan kembali pelajaran kita tentang doa Bapa kami di bagian yang berikutnya. Apakah itu? Nah, ini dia ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke, kita baca bersama-sama. Oke, bagian ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, bagian ini mengajarkan kepada kita untuk meminta Tuhan mengampuni kita. Dan kita juga meminta supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengampuni orang lain. Ya. Nah, adik-adik tahu tidak apa arti kata mengampuni? Ada yang pernah dengar kata mengampuni? Ada yang tahu tidak artinya? Nah, Hana, Angguk ya. Tahu artinya mengampuni? Nah, apa itu? Memaafkan ya. Oke, ini artinya ya. Mengampuni artinya memberi ampun atau memaafkan dengan tidak mengingat kesalahan orang lain. Oke? Jadi mengampuni bukan hanya sekedar memaafkan, tapi masih mengingat-ingat akan kesalahan. Nah, bukan ya, mengampuni lebih daripada memaafkan. Memaafkan, memberi ampun dengan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain lagi. Ini ya sangat penting arti kata mengampuni ini, ya. Nah, apakah mudah mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita? Kalau misalkan ada teman yang membuli kita, atau ada teman yang menuduh kita, mencontek misalkan, tapi kita tidak melakukannya, mudah tidak untuk memaafkan? Tidak ya kan? Ada yang mudah, ada yang tidak. Kenapa? Kadang-kadang kita susah mau memaafkan karena kita merasa tidak terima apa yang mereka perbuat dan kita mau balas dendam, kan? Ini natur kita yang berdosa. Kita susah untuk memaafkan. Tetapi kita harus mengampuni orang lain. Ya. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita dari dosa-dosa kita terlebih dahulu. Ingat ya, ketika kita merasa susah mengampuni, memaafkan, kita ingat bahwa Tuhan Yesus telah memaafkan kita terlebih dahulu. Kalau kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita, maka kita juga bisa memaafkan orang lain. Dan tahu tidak adik-adik, Tuhan Yesus mengampuni dosa kita tanpa syarat. Artinya tidak ada hal yang dilihat dari kita. Kita tahu kita orang berdosa, ya kan? Kita sepantasnya dihukum. Tetapi Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita tanpa syarat. Ya? Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Bagaimana seseorang yang menunjukkan sikap mengampuni. Sekalipun orang-orang telah berbuat jahat kepadanya. Ya, sekalipun orang-orang itu menuduh dia dan bahkan membunuh dia. Tetapi dia tidak marah, tidak dendam kepada mereka, tetapi mengampuni. Nah, siapakah dia?
Dia adalah Stefanus. Ingat ya, Stefanus. Oke, nah, jika kita melihat Kisah Para Rasul pasal 6, ketika setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga dan para murid begitu semangat memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, dan banyak orang yang semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, ya. Semakin banyak orang yang datang mengikut Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Senang tidak melihat banyak orang datang kepada Tuhan Yesus? Tentu senang, ya kan? Kita saja tadi melihat teman baru, ya, satu orang, senang kita. Karena dia bisa datang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi pada masa itu begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi timbul masalah, adik-adik. Jemaat pada saat itu merasa tidak dilayani dengan baik. Lalu mereka bersungut-sungut, artinya mereka merasa tidak puas terhadap para rasul karena mereka merasa ditinggalkan. Khususnya orang-orang miskin, orang-orang yatim, anak-anak yatim, dan juga para janda-janda. Mereka merasa tidak diperhatikan, adik-adik, karena para rasul ini fokus mengajarkan firman Tuhan dan memberi diri mereka untuk berdoa. Nah, akan tetapi adik-adik, para rasul memiliki solusi bagaimana mengatasi. Ya, rasul-rasul meminta kepada jemaat itu untuk memilih 7 orang untuk melayani keperluan yang diperlukan ini, seperti melayani orang miskin, para janda, para anak yatim. Supaya mereka fokus di dalam mengajarkan firman Tuhan. Akan tetapi, apakah mereka boleh memilih dengan sesuka hati mereka tanpa ada syarat, tanpa ada kriteria? Tentu tidak, ya. Para rasul memberikan kriteria kepada mereka. Nah, dikatakan, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Artinya, dia berkelakuan baik, dia tidak membuat onar, tidak membuat kerusuhan, ya. Dia hidupnya berdamai dengan orang dan yang penuh roh dan hikmat, dikatakan. Artinya hidupnya dipimpin oleh roh dan penuh hikmat. Tujuannya apa? Supaya para rasul mengangkat mereka untuk melayani orang-orang ini. Supaya para rasul bisa memfokuskan diri mereka untuk melayani firman Tuhan. Dan akhirnya solusi ini diterima baik oleh jemaat itu. Dan mereka memilih 7 orang dan membawa mereka kepada para rasul supaya para rasul menumpangkan tangan ke atas mereka, menunjuk mereka untuk pelayanan ini. Dan inilah nama ke-7 orang ini. Ingat, ya. Nah, yang pertama yaitu Stefanus, ya. Stefanus. Yang kedua Filipus. Yang ketiga Prokorus, yang keempat Nikamor, yang kelima Timon, yang keenam Parmenas, dan yang ketujuh Nikolaus. Jadi inilah ke-7 orang yang memenuhi kriteria yang diberikan oleh para rasul. Dan mereka membawa 7 orang ini ke hadapan para rasul. Dan mereka diangkat untuk melayani sebagai
pelayan Tuhan sebagai diakon untuk membantu pelayanan para rasul. Ya. Nah, adik-adik, setelah mereka ditunjuk dan mereka diterima dengan baik, dan firman Tuhan semakin tersebar luas, dan dikatakan semakin banyak orang-orang yang datang ikut Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan Stefanus, ya, dia yang dipenuhi oleh karunia dan kuasa, juga mampu mengadakan mukjizat-mukjizat yang banyak. Dia begitu bersemangat juga melayani Tuhan. Ya, dia seorang yang gigih memberitakan firman Tuhan, membawa lagi banyak orang untuk datang ikut Tuhan. Dan dia juga diberi kuasa untuk melakukan mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit, ya, mengadakan mukjizat-mukjizat yang banyak dikatakan. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hasilnya banyak orang yang datang percaya kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi adik-adik, timbul rasa tidak senang dari orang-orang Yahudi, ya, dari jemaat-jemaat Yahudi yang mengikuti pengajaran orang Yahudi, dan mereka berdebat dengan Stefanus. Mereka berargumen dengan Stefanus, tetapi di sini dikatakan mereka tidak bisa mengalahkan hikmat Stefanus. Artinya mereka tidak bisa mengalahkan Stefanus dengan pengetahuan mereka. Kalau mereka bertanya tentang sesuatu kepada Stefanus, dan Stefanus bisa menjawab dengan firman Tuhan. Jadi mereka tidak bisa mengalahkan Stefanus. Nah, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka merasa senang? Apakah mereka berhenti sampai di situ? Tidak, ya. Mereka bersepakat dan bahkan mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, ya, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat atau menghina terhadap Musa dan Allah. Ingat, ya, mereka tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi mereka menghasut orang. Artinya meminta orang untuk mengatakan hal yang jelek terhadap Stefanus. Memfitnah Stefanus bahwa mereka telah mendengar dia ada berbicara menghina terhadap Musa dan Allah. Nah, mengapa mereka melakukan hal ini? Untuk apa? Supaya Stefanus bisa dihukum. Ya. Nah, dengan jalan demikian, artinya dengan berbuat demikian, mereka bisa membawa Stefanus ke pemimpin agama untuk ditangkap dan dijatuhi hukuman. Ya, karena mereka tidak bisa menemukan kesalahan Stefanus lagi. Dan mereka memfitnah, menuduh Stefanus bahwa dia telah menghina hukum Musa dan juga Allah. Dan mereka dengan cara itu mereka bisa membawa untuk diadili. Sekalipun, ya, Stefanus tidak berbuat salah. Ya, tidak ada kesalahan dari Stefanus. Dan dia tidak pernah menghujat Allah. Dan akhirnya mereka menangkap Stefanus dan membawa kepada pemimpin agama. Dan di situ dia diadili. Dan bahkan ketika dia diadili, para pemimpin agama ini pun atau orang-orang yang membenci Stefanus, mereka juga memajukan, artinya membawa saksi-saksi palsu, ya, yang berkata orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Tuhan. Lihat, ya,
Mereka sudah meminta kepada saksi-saksi palsu untuk berkata, untuk menuduh Stefanus tentang hal yang tidak dia lakukan. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga terus mengatakan bahwa dia ada mendengar bahwa Stefanus memberitakan tentang Yesus dari Nazaret yang akan merubuhkan tempat kudus Tuhan dan mengubah adat istiadat orang Yahudi yang telah Musa wariskan kepada mereka. Jadi hal ini membuat mereka menjadi semakin marah. Akan tetapi adik-adik, Stefanus dia tidak melakukan hal demikian. Dia memberitakan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia juga tidak pernah menghina Tuhan, tidak menghina hukum Musa. Tetapi orang-orang ini menuduh dia, ya, memfitnah dia, menjelek-jelekkan dia. Supaya apa? Supaya Stefanus ini bisa dihukum. Nah, jika kita berada di posisi Stefanus, apa yang kita rasakan? Ketika ada seseorang menuduh kita berbuat hal yang tidak kita lakukan, apa yang kita rasakan? Misalkan tadi Loso sudah kasih ya, misalkan di dalam kelas ada teman kita yang kehilangan buku atau pena atau misalkan handphone. Dan ada teman lain menuduh kita mencuri handphone teman kita, padahal kita tidak melakukan. Nah, apa yang kita rasakan? Mungkin kita merasa sedih, ya kan? Merasa sedih. Mungkin kita juga merasa kecewa, padahal kita tidak melakukan. Atau kita marah. Atau juga kita benci kepada orang yang menuduh kita. Dan bahkan kita tidak jarang berniat untuk membalas dendam. Inilah perasaan yang kita rasakan kalau kita berada di posisi Stefanus. Tetapi Stefanus, dia tetap tenang. Ya, dia tetap tenang menghadapi segala tuduhan-tuduhan itu. Dia mau membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar, adik-adik. Dan hal yang paling menakjubkan saat itu, mereka yang berkumpul di ruang sidang, ya, melihat Stefanus, mukanya seperti malaikat dikatakan. Dan mereka sangat takjub, ya. Dan bahkan para imam itu pun, imam-imam yang mengadili itu pun, mereka sangat penasaran. Apakah tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Stefanus ini benar demikian? Tapi Stefanus, dia kembali menjelaskan tentang bagaimana Tuhan telah memilih orang Israel untuk menjadi umatnya. Dan bahkan Stefanus mencoba untuk menjelaskan tentang asal-usul bagaimana Tuhan telah memilih bapa leluhur mereka untuk menjadi umatnya. Bahkan dari sejak Abraham, bagaimana Tuhan telah memanggil dia dan menjadikan dia suatu bangsa yang besar. Dan Tuhan juga telah menyertai mereka untuk mendiami tanah perjanjian. Tetapi mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Sekalipun mereka mempunyai firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau taat. Mereka pergi menyembah berhala, ya kan? Mereka pergi membuat patung-patung untuk disembah. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Dan Stefanus mencoba menjelaskan bagaimana Tuhan begitu baik kepada mereka. Bahkan ketika mereka berdosa, Tuhan mengirim nabi-nabinya untuk
mengoreksi mereka, untuk memanggil mereka untuk bertobat kembali. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh para nabi Tuhan. Mereka mengeraskan hati mereka untuk tidak mau taat kepada Tuhan. Dan Stefanus mencoba untuk memakai metode ini untuk menolong mereka untuk percaya kepada Tuhan, bertobat sekarang. Kan tetapi adik-adik, setelah mendengar penjelasan Stefanus, apakah para pemimpin ini mereka menerima firman Tuhan dan mereka mau bertobat? Tidak, adik-adik. Malahan mereka merespon dengan lebih marah lagi ya. Bahkan mereka dikatakan ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Artinya begitu geram. Ya, mereka ingin sekali membunuh Stefanus. Dan akan tetapi adik-adik, Stefanus yang penuh dengan roh menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sekali lagi kita melihat ya. Sekalipun orang-orang itu siap untuk membunuh dia, tetapi Stefanus dia tetap tenang adik-adik. Bahkan ketika dia melihat ke atas, melihat ke langit, dia melihat tentang kemuliaan Tuhan. Dan dia melihat bahwa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia menyampaikan kepada mereka tentang kemuliaan Tuhan. Tapi mereka tidak mau percaya. Ingat ya, tadi kita melihat bagaimana Stefanus, dia difitnah, dia dituduh, dan bahkan saat ini dia mau dihukum adik-adik. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia menyatakan kebenaran, orang-orang tidak mau menerimanya. Bahkan para pemimpin dan orang-orang yang membenci dia menyeret dia keluar kota dan membunuh dia dengan melempari Stefanus dengan batu. Situasi yang begitu tragis ya, menyedihkan. Dan orang-orang ini bahkan mereka membunuh Stefanus. Dan bahkan dikatakan maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga mereka serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Nah, ingat ya kenapa harus di luar kota? Karena mereka bagi orang-orang Yahudi tidak baik untuk membunuh orang di dalam kota. Makanya diseret keluar kota. Dan apalagi ini Stefanus di mata mereka telah menghujat Tuhan. Orang yang begitu berdosa ya. Tapi Stefanus dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana respon dia? Sekalipun dia mendapati tubuhnya dilempari batu dari begitu banyak orang. Apakah dia mencoba melawan, melarikan diri? Apakah dia marah? Tidak ya, justru respon dari Stefanus kita melihat. Dia berdoa kepada Tuhan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya Stefanus, dia mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Dia memaafkan orang-orang yang bahkan telah membunuh dia, adik-adik. Begitu besar kasih yang dimiliki oleh Stefanus ini. Sekalipun orang-orang tadi telah berbuat jahat kepadanya kan, menuduh dia, memfitnah dia, dan bahkan membunuh dia. Tetapi dia tetap mengampuni orang
orang itu. Tanpa syarat ya, walaupun mereka tidak meminta maaf, tapi Stefanus dalam hatinya tetap memaafkan mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Nah, adik-adik, coba kita ingat mengapa Stefanus dapat memaafkan orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Kita ya, kalau teman menyakiti kita, pasti susah untuk memaafkan, ya kan? Bahkan kita mau menyimpannya, kita mau membalas dendam. Tapi Stefanus dia bisa memaafkan. Kenapa? Nah, ingat ya, bukan karena ia terlalu baik atau murah hati. Tetapi ia tahu Tuhan Yesus telah mengampuninya. Oke, Tuhan Yesus telah memaafkannya. Sehingga dia memiliki kekuatan untuk memaafkan orang lain. Dan dapatkah kita mengampuni dengan kekuatan kita sendiri? Tidak ya. Kita tidak bisa mengampuni orang dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Karena kita masih orang berdosa. Kita sering sekali masih marah, tidak terima. Ya. Akan tetapi adik-adik, ketika kita merasa tidak mampu untuk memaafkan orang lain, khususnya yang berbuat jahat kepada kita, kita berdoa kepada Tuhan. Meminta agar Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk memaafkan. Ya, tidak peduli seberapa besar kejahatan yang dilakukan kepada kita, tapi ketika kita mengingat akan kasih Tuhan, pengampunannya, kita mampu mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Ingat, Tuhan Yesus dia telah mengampuni kita, sekalipun kita orang berdosa. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas pengampunan ini. Nah, mungkin saja sulit untuk memaafkan seseorang atau mengatakan kebenaran atau sikap ramah kepada orang lain. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam natur yang berdosa. Tapi kita ingat, kita mempunyai Tuhan Yesus. Dia yang memberikan kita kekuatan untuk mampu memaafkan. Dan jangan biarkan iblis memakai kelemahan kita untuk menjalankan atau untuk hidup mengikuti jalannya. Iblis bisa menggoda kita, memakai kelemahan kita, atau memakai perasaan kita yang tidak mengampuni supaya melakukan jalan-jalannya. Ya. Jadi ingat adik-adik, yang pertama kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengampuni kita. Ya, yang telah memaafkan kita dari kesalahan dan dosa kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mengampuni kita, kita tidak akan bisa masuk ke surga. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak mengampuni kita dari dosa-dosa kita, kita tidak akan bisa masuk ke surga. Ingat. Lalu kemana? Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, ke neraka, ya kan, penghukuman yang kekal selama-lamanya. Jadi begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kita harus bersyukur. Dan oleh karena itu kita juga harus tunjukkan rasa syukur kita ini dengan cara mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Memaafkan mereka. Ya? Baik mereka meminta maaf maupun mereka tidak meminta maaf. Tanpa syarat kita harus memaafkan mereka. Alangkah lebih baiknya kalau mereka datang kepada kita, mereka yang berbuat jahat atau melakukan hal yang tidak baik kepada kita, mereka datang meminta maaf. Itu lebih baik. Dan kita harus siap sedia saat itu juga memberi maaf kepada mereka. Oke? Mengampuni tanpa syarat. Oke? Nah, jangan biarkan kebencian menguasai kita. Oke? Jangan biarkan rasa
tidak mau mengampuni terus-menerus di dalam hati kita. Ya. Ingat, iblis bisa memakai kelemahan kita untuk menjalankan rencana-rencana yang jahat melalui hidup kita. Jadi kita harus siap sedia mengampuni. Dan kita berdoa agar Tuhan kuatkan kita untuk mampu memaafkan orang lain. Nah, adik-adik, coba kita pikirkan. Pernah tidak adik-adik dituduh untuk hal yang tidak kita lakukan? Atau kita, tadi kan Moses sudah bilang, kalau di kelas ada teman yang kecurian, kita tidak melakukan, tetapi teman menuduh kita. Kita tidak melakukan sama sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau memaafkan mereka atau pernah tidak kita disakiti orang lain? Tentu pernah kan? Pernah. Nah, apakah kita mau memaafkan mereka? Apakah kita berniat untuk mengampuni mereka seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita? Nah, adik-adik coba kita pikirkan. Kalau kita saat ini masih belum mampu mengampuni, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, memohon supaya Tuhan yang menguatkan kita. Oke, demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Dan ajarlah kami untuk mengampuni orang lain juga. Tuhan, kami mengakui kami manusia yang lemah. Seringkali kami susah untuk mengampuni. Tolong kami agar kami bisa mengampuni. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai di sini cerita sekolah minggu kita. Nah, sekarang kita mau ambil foto ya. Oke.